Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, saya masih ingin menyampaikan rangkaian tema Hakikat Taubat, bahagian ke-7, tentang tata cara bertaubat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan dengan tata cara yang diatur oleh agama. Karena itu maka tata cara bertaubat itu harus kita fahami betul, harus kita hayati betul, agar taubat yang kita lakukan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara itu telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Setiap orang yang telah melakukan perbuatan dosa, kemudian hendaklah dia bangkit, lalu berwudu, lalu melakukan salat. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas taubatnya itu. Setelah itu ia membaca ayat yang berbunyi, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa yang telah dilakukannya. Siapa pula yang akan memberi ampunan terhadap dosa-dosa mereka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak akan melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukannya sebelumnya. Atau dia harus menyadari bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan yang pantas dari Allah, yaitu pengampunan dari Tuhan mereka, dan sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat taubat dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan keinginan
dan kemampuan kita. Karena sholat ini sangat membutuhkan konsentrasi dan kehusyuan, maka sangat baik apabila sholat itu dilakukan di waktu tengah malam atau sesudah tengah malam, kira-kira pukul 01 sampai 03 pagi. Sholat taubat itu dapat dilakukan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Setiap 2 rakaat, 1 kali salam. Tata cara pelaksanaan sholat taubat dari uraian di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berwudulah dengan sempurna. Sempurnakanlah wudhu kalian. Lalu berniat melakukan sholat taubat pada saat melakukan takbir. Niatnya adalah usalli sunnat at-taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat at-taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat at-taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat sunnat taubat 2 rakaat karena Allah. Kemudian yang berikut, membaca Al-Fatihah disertai bacaan surat pendek yang mudah dihafal. Surah apa saja bisa dilakukan dan bisa dibaca. Yang kelima, lalu melaksanakan perbuatan-perbuatan lainnya hingga diakhiri dengan salam. Demikian seterusnya pelaksanaan sholat itu. Mulai dari awal seperti yang kita lakukan, seperti yang kita sebutkan tadi, mulai dengan niat untuk melaksanakan sholat taubat. Sholat ini tidak ada bedanya dengan sholat-sholat sunat yang lain. Dilakukan 1 kali salam 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kita memperbanyak membaca istighfar, yaitu misalnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Saya ulangi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, dan aku bertaubat kepadanya sebagai taubat seorang hamba yang zalim, yang tidak memiliki daya upaya untuk memberi mudarat, dan pula tidak mempunyai daya untuk memberi manfaat. Tidak pula berdaya untuk mematikan, tidak pula berdaya untuk menghidupkan, dan tidak pula daya untuk membangkitkan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita diminta memperbanyak membaca induk istighfar sebagai berikut. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu,
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian bacaan-bacaan yang lain adalah diperbanyak baca Allahumma inni atubu ilaika minha la arji'u ilaiha abada fatub alayya min jami'i dzunubi wal ma'asi innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi, Allahumma inni atubu ilaika minha la arji'u ilaiha abada fatub alayya min jami'i dzunubi wal ma'asi innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya yang juga diminta untuk diperbanyak adalah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali faghfirli dzunubi wa kaffir anni sayyiati warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali faghfirli min dzunubi wa kaffir anni sayyiati warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya adalah, ya Allah, aku tahu begitu banyak dosa pada diriku, tetapi pengampunanmu jauh lebih luas daripada semua dosa yang sudah kulakukan. Begitu besar dosa yang sudah kulakukan, tetapi pengampunanmu jauh lebih berat daripada dosa-dosaku. Karena sifatmu yang maha pengampun, tidak satu pun dosa yang luput dari ampunanmu. Aku menyadari bahwa aku telah melakukan amal-amal sesuai dengan perintahmu, tetapi amalku itu tidak ada artinya dibanding dengan rahmatmu. Begitu banyak amal yang kulakukan, tapi rahmatmu jauh lebih banyak daripada amalku. Amalku tidak akan sebanding dengan rahmatmu, dan rahmatmu itu ya Allah jauh lebih luas daripada segala amal yang telah aku lakukan. Karena itu ya Allah, ampunilah semua dosaku, jauhkanlah dari aku segala kesalahanku, dan limpahkanlah rahmatmu kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, demikianlah cara taubat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya itu. Semoga pengetahuan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga ini dapat kita lakukan agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.